Karena kita nggak merasa ditelan sama sekali gitu. Oke, nah diklarifikasi langsung dari orangnya ya guys. Jadi si Cekokong itu ngomong juga sama si Kang Ceplok tuh, si Kang Ceplok telur ya terkait ini semua. Saya dibilang ada menelantarkan Bang Icang. Saya nggak mau ngomong kan tanpa ada bukti. Jadi biarin aja, biar Bang Icang ngomong sendiri seperti apa gitu. Saya nggak mau nanti seolah-olah saya mau memberikan statement tanpa ada bukti. Saya nggak mau tuh kayak gitu. Gitu. Jadi biar bentar maaf, berarti gini ya guys, netizen kalian berarti harus pintar. Berarti VT yang dibuat oleh Ceplok itu adalah penggiringan opini publik. Itu aja udah salah. ya. Betul, itu aja sudah salah. Karena kan beberapa hari ini kan dia membuat VT-VT yang seolah-olah menyerang Tenov ini, ya kan? Dari satu VT itu aja kita sudah buktikan bahwa VT yang dibuat si Ceplok itu aja sudah hoax. Dari mana? Dia mengatakan Cekokom adalah keluarga dari Bang Icang, sedangkan Cekokom itu bukan keluarga dari Bang Icang. Itu pertama, ya kan? Yang kedua, mengatakan bahwa seolah Tenovi menelantarkan Bang Icang. Sudah terjawab, tidak ada sama sekali. Ya, jadi hati-hati buat Bang Ceplok membuat VT yang tidak sesuai fakta, itu berarti namanya penggiringan opini publik. Ya. Ini kan lagi dihandle sama pihakku kan, sama Setara untuk menyelesaikan ini semua. Jadi menurutku ini udah sangat mengganggu. Kok saya berbuat kita masih difitnah-fitnah terus gitu loh sama orang-orang. Jadi makanya saya perlu klarifikasi. Cekokom ini makanya keluarga dari Bang Icang ya. Gitu, jadi harus dijelaskan Cekokom itu bukan keluarga dari Bang Icang. Nah nanti waktu urusan Ceplok telur, nanti dia sudah menggiring omongan publik tanpa ada bukti, ya sama ada saran lagi di PLL, itu nanti akan dihandle sama kuasa hukumku. Gitu. Ya bagi paspor sudah selesai, Bang Icang juga sudah tadinya mau minta rujuk ke JSC, tetapi pihak dari rumah sakit dan dokter menyatakan untuk apa Bang Icang? Jelasin aja Bang. Jadi kita kan pertama di Tenovi ngambil alternatif untuk ke JSC untuk apa? Lagi kondisi mata saya apa benar yang dinyatakan sama rumah sakit Cibinong itu benar apa enggak? Karena rumah sakit Cibinong kalau mata saya memang udah nggak bisa. Jadi Tenovi ngambil alternatif untuk berobat sendiri ke JSC. Betul. Melalui Tenovi yang booking. Jadi kita ke JSC menyatakan tidak bisa, JSC dikubur. Nah, tetap Tenovi usahakan lagi untuk coba deh di tempat lain ada apa enggak. Dari JSC dikubur, merujuk kita untuk ke JSC yang di Kedoya untuk ketemu salah satu dokter. Tim Tenovi juga mengurus itu untuk kita ketemu salah satu dokter yang disebut sama JSC dikubur. Jadi kita bikin jadwal lagi ke JSC Kedoya. Itu sama tim Tenovi juga. Ya. Kita bikin paspor juga udah, cuman ternyata JSC Kedoya menyatakan juga tetap nggak bisa karena kedua bola mata ini strukturnya udah nggak bulat, jadi nggak bisa dilakukan pencangkokan kornea mata. Jadi nggak ada dipasangkan. Kalau untuk pokoknya kita klarifikasi juga, kalau untuk di RSUD Cibinong, beliau sempat membantu kita sebagai relawan untuk membantu pembuatan jam kesedanya. Ya, itu aja sih Teh. Dengar ya. Jadi Cekokom itu sekali lagi bukan keluarga, jadi nggak usah ngaku-ngaku Cekokom ya. Kalau mau pansos nggak usah bawa-bawa saya, pansos aja sendiri. Maksudnya kalau mau pusat juga nih gitu. Tapi menurut saya nggak kenal juga si Cekokom itu gitu loh. Kok dia bawa-bawa saya gitu terus dengan menjatuhkan saya itu nggak tahu tujuannya apa, buzzer atau? Saya tahu Teh, di belakang Cekokom itu siapa Teh? Saya tahu. Iya. Yang belakang Cekokom itu siapa? Ya dulu kita bukti rekamannya ya, dia menjelekan saya terus bilang fitnah saya melantarin orang. Kapan saya melantarin? Lagi-lagi guys, Tenovi mendapatkan fitnah ya dari seseorang, dan tim dari Tenovi mengatakan saya tahu siapa di belakang kedua orang ini. Jadi ada dua orang yang memfitnah Tenovi dan mereka mengatakan bahwa Tenovi menelantarkan Bang Icang. Nah di situ tadi Bang Icang sudah hadir juga ya. Dan kalian tahu itu Tenovi lagi live dari Cina, langsung dari Cina, lagi jualan, tiba-tiba ke distrik sama hal ini ya, karena ada tuduhan bahwa Tenovi itu menelantarkan Bang Icang. Langsung diklarifikasi sama Bang Icang bahwa itu tidak benar alias hoax. Tidak ada cerita bahwa Tenovi itu menelantarkan Bang Icang. Kalian sudah dengar tadi cerita dari Bang Icang? Berbagai macam cara dilakukan oleh Tenovi. Berbagai rumah sakit sudah dicoba. Harapannya yaitu untuk kesembuhan mata dari Bang Icang. Dan kalau tidak salah, kedua bola mata dari Bang Icang memang sudah tidak bisa disembuhkan. Sejujurnya saya tidak terlalu mengikuti gitu ya berita tentang Bang Icang, tapi sering lewat di beranda. Jadi saya tahu sedikit gitu ya tentang peranan besar dari Tenovi untuk Bang Icang. Bahkan sempat diundang juga kan di podcastnya
Denny Sumargo dan mendapatkan bantuan yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan kabarnya melebihi uang donasi yang didapatkan oleh Agus. Si Kang Telor buat Viti yang komen si Ladusing dan Sense memburukan Tenovi. Jadi ada yang berperan sebagai pembuat Viti, kemudian di situ ada komentar. Komentar itu isinya menjelek-jelekan Tenovi. Saran buat Kang Telor, sudahlah, nggak usah cari masalah. Kasus penghujatan dia terhadap Agus sukses naik terus. Sekarang mau bikin lagi kasus Bang Icang. Sekarang ketahuan siapa dia, ceplok telur. Dan tadi Tenovi sudah mengatakan bahwa PH-nya sudah mengurus ya, karena sudah menyebarkan berita yang bohong gitu ya, bahwa terkait persoalan ini dan segera akan ditindaklanjuti. Kok heran ya masih ada yang fitnah Tenovi, padahal sudah jelas-jelas di situ ada peranan besar dari Tenovi untuk pengobatan Mas Icang. Kalau tidak salah tadi pagi si Kang Telur ini live di aplikasi TikTok, dan di situ juga ada Wawa ya. Nah di situ si Kang Telur ini menjelek-jelekan Tenovi. Saya sudah rekam, saya ada videonya, saya sempat ngikutin live-nya dan saya juga sempat mendengarkan percakapan mereka gitu ya, yang mana isinya mereka meminta kepada pihak yayasan, dalam hal ini Tenovi, untuk mengembalikan uang donasi milik Agus. Kita tunggu saja kelanjutannya soal berita ini, karena ini merupakan berita yang baru ya. Halo Agus, perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Jika saya di posisi kamu saat ini yang menerima donasi segitu banyak, Ya. kau tahu apa yang saya lakukan? Cuma satu tujuan saya, yaitu mengobati, menyembuhkan. Saya mempunyai seorang putri yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, mau 11 tahun. Oke. Bukan bawaan lahir dia seperti itu. Dulu saat bayinya dia sakit kejang-kejang parah, epilepsi, bahkan sampai keluar darah dari hidungnya, dari telinganya, dari mulutnya, dan dokter sudah angkat tangan. Itu mungkin yang menyebabkan dia sampai tidak bisa berbicara dan mendengar. Agus, kalau saya menerima uang itu, Agus, uang donasi itu, saya pastikan mencari rumah sakit yang terbaik, Betul. mencari dokter hebat yang bisa sekali periksa gini putri saya, langsung ada tindakan. Betul. Tahu di mana akar masalahnya supaya putri saya ini bisa cepat diobati. Setuju. Seperti itu. Bukannya saya memikirkan yang lain, mikirkan yang ini, tidak. Fokus langsung apa tujuan utamanya. Jika saya menerima uang donasi itu, Agus, luar negeri pun saya pergi. Yang penting putriku ini bisa berbicara. Kalau dari video yang dibagikan oleh ibu ini hendak mengingatkan Agus, ini soal prioritas. Mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Kesalahan Agus yang pertama adalah menggunakan uang donasi untuk kebutuhan pribadi. Kalau tidak salah ada cicilan motor, kemudian belanja Shopee, bayar utang Bang Wawa, kemudian transfer sana sini. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Agus. Selain kesalahan-kesalahan yang lain. Tidak amanah, tidak jujur, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, seperti itu ya. Inilah yang menjadi inti permasalahan awal. Seperti kata ibu ini, kalau saya mendapatkan uang donasi sejumlah 1,3 M atau berapa itu ya, totalnya saya tidak tahu pastinya berapa, saya akan mencarikan dokter terbaik. Betul sekali, setuju. Bila perlu ke luar negeri. Justru dengan ada aksi seperti itu ya, para donatur pasti akan lebih bersemangat lagi. Mungkin akan lebih banyak lagi yang membantu biaya pengobatan dari Agus. Dari dokter terbaik yang melakukan tindakan pengobatan dengan cepat,
nggak harus di dalam negeri. Kalau di luar negeri ada yang lebih ahli atau yang lebih bagus atau alat-alatnya lebih berkualitas, Agus bisa ke sana. Dan soal bantuan pasti akan lebih banyak lagi yang akan membantu Agus. Tapi namanya penyesalan itu datangnya terlambat. Istilahnya nasi sudah menjadi bubur. Dan ini juga menjadi pesan penting bagi kalian yang suatu saat membutuhkan uang donasi gitu ya, kemudian meminta tolong kepada Tenovi. Ambil pelajaran dari kasus Agus. Pergunakanlah uang donasi sesuai peruntukannya.